Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Arif Kurniawan 17. Nah, kali ini saya akan membagikan sedikit tips cara untuk menjemur baby reticulatus python. Nah, simak videonya. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, bantu channel ini berkembang dan jangan lupa juga di-share ya ke teman-temannya. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Nah, langkah pertama di sini kita harus menyediakan alat penjemuran, yaitu kalau saya biasanya menggunakan kontainer box ukuran CB45. Nah, ini bentuk dari kontainer boxnya, dan jika teman-teman juga menggunakan kontainer box yang lain juga tidak masalah. Itu tergantung teman-teman sendiri mau menggunakan kontainer box ukuran apa, itu sebenarnya tidak jadi masalah ya. Itu tergantung ukuran dari ratingnya. Kalau ratingnya besar maka kontainer boxnya besar. Tapi kalau kecil ya seukuran 45 ini cukup. Oke, di sini saya mengisi sedikit saja air, yaitu tidak usah terlalu dalam karena supaya kulit si retik ini terkena sinar matahari secara langsung. Kalau dia tenggelam di air itu, panasnya itu tidak langsung mengenai si retik. Nah, itu juga berpengaruh kalau menurut saya. Dan jika teman-teman punya pendapat lain, teman-teman bisa isi di kolom komentar, oke? Nah, di sini kita ambil hook dulu. Nah, hook ini wajib dikarenakan retik ini sangat labil ya, sangat-sangat labil. Jadi makanya ini tipikal ular yang tidak bisa dipelihara sama pemula. Nah, itu sebenarnya tidak saya anjurkan. Tapi kalau pemula ingin memulai dari retik, silakan, oke? Karena ular ini terkenal sangat agresif dan labil. Nah, lihat di sini posisinya dia bersiaga, atau bisa dibilang kalau seumpama saya masukkan tangan, ini kemungkinan besarnya saya pasti kena patuk atau kena serang si retik ini. Oke, dengan adanya dengan adanya hook itu mengurangi mengurangi kita itu tergigit oleh retik. Nah, oke, di sini saya mencoba untuk mengambil retiknya. Kita bawa dia keluar karena reticulatus python atau ular sawah ini biasanya sangat agresif saat di dalam kandang. Namun ketika dia sudah di luar atau sudah tersentuh sama hook dan kita pegang, nah itu bisa dibilang sudah aman. Jadi dia itu hanya di dalam kandang saja. Biasa berpengaruh karena kita sering kasih makan di kandang atau jarang kita handle juga, itu ngaruh sama karakter dari retik tersebut. Oke. Nah, ini bentuk reticulatus python yang saya pelihara, baru 1 ekor saja. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang mempunyai waktu lebih, sering-sering di handle agar karakternya itu lebih baik lagi. Oke. Nah, jika teman-teman melakukan proses penjemuran pada reticulatus python ini, nah harus diperhatikan lagi karena ular ini tipikal yang sangat labil. Jadi ketika teman-teman taruh di gex atau taruh di container box itu, jangan langsung di handle, oke? Nah, nanti saya akan tunjukkan ketika dia di dalam container box. Nah, di sini kita handle dulu. Nah, itu dia pipis karena retik saya ini kan sudah makan kurang lebih berjalan 3 atau 4 hari. Makanya dia proses kita jemur ini membantu agar si reticulatus ini lebih cepat mencerna makanannya, agar ketika kita mau terhindar dari ini penyakit sembelit. Oke, nah di sini saya sudah taruh di dalam container box. Nah, di sini pastikan kalau retik kita ini terkena sinar matahari, karena efek kamera jadi cahayanya itu cahaya matahari ke retiknya agak kurang. Oke. Nah, di sini retiknya itu sudah di dalam gex atau di dalam container box, dan teman-teman lihat karakternya. Di sini posisi pas saya pegang tadi kan bisa dibilang galak nu. Bisa dibilang pas saya pegang tadi kan baik. Nah, ketika dia sudah masuk di dalam gex atau di dalam container box terlebih panas,
Nah, lihat karangnya tadi strike kan. Jadi ini mengapa ular ini tidak dianjurkan untuk pemula. Tapi jika teman-teman ingin memeliharanya tidak jadi masalah, cuma harus berhati-hati lagi agar terhindar dari gigitan atau trauma, terlebih untuk pemula ya. Nah, di sini tadi dia mau strike saya dan ini posisi S ya. Jadi ketika teman-teman melihat dia posisi S, nah ini bisa dibilang siaga. Jadi dia itu bersiap untuk menyerang. Oke, kita ambil hook dulu karena kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu tergigit oleh Reticulatus python. Nah, guna hook ini kita taruh posisinya itu pas kena matahari seperti ini. Manfaat sinar matahari secara langsung kayak gini bagus sekali. Pertama untuk metabolisme dari ular tersebut. Jadi supaya dia tetap sehat, terhindar dari jamur, juga terhindar dari penyakit-penyakit lain. Oke. Nah, jika teman-teman ingin menjemur, kalau saya biasanya untuk penjemuran biasanya kurang lebih 20 menit. Oke. Jadi selama 20 menit saya jemur. Tapi tergantung kalau panasnya itu tidak terlalu panas, bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa tergantung waktu teman-teman sendiri. Kalau teman-teman mempunyai waktu lebih lama juga tidak masalah. Tapi ketika teman-teman sudah menjemurnya, terus si retiknya ini tak mau diam atau sudah mulai lasa, itu pertanda bahwa reticulatus itu sudah siap untuk diangkat. Oke. Nah, ini sudah 20 menit setelah saya jemur. Nah, di sini saya menggunakan hook karena posisinya siaga. Oke. Nah, langkah setelah kita penjemuran itu jangan sama sekali kita pegang langsung pakai tangan karena pasti di strike atau diserang. Jadi kita menggunakan hook. Oke. Nah, dikarenakan ular retik atau ular piton ini, dia itu kalau lihat manusia atau lihat teman-teman semua itu, dia itu hanya melihat itu dalam bentuk hawa panas. Oke, jadi dia itu tidak bisa membedakan antara manusia, bisa membedakan antara manusia sama tikus atau hewan. Oke, jadi alangkah baiknya teman-teman menggunakan hook. Terus kalau saya karena ini basah, saya menyediakan kain untuk dilap. Oke. Nah, ambil dulu menggunakan hook agar terhindar dari gigitan. Oke. Nah, di sini kalau dipegang langsung karena udah pakai hook bisa dibilang aman. Nah, di sini saya taruh di atas kain tuh. Lihat dia aja posisi mau menyerang. Itu kenapa kalau kita menjemur itu harus hati-hati dikarenakan suhu panas, terlebih kalau kita ikut berjemur, nah suhu tubuh kita naik, maka kalau bagi dia ini kita nih mangsa. Oke. Nah, kalau udah selesai penjemuran terus kita lap pakai, kalau saya biasa kayak gini, setelah dijemur diambil pakai hook, ditaruh di kain, tutupin dulu, baru kasih sentuhan tangan kita, baru pegang pelan-pelan kayak tadi saya contohkan itu. Nah, itu cara aman untuk menghandle Reticulatus python setelah penjemuran. Oke. Nah, untuk mungkin kalau saya pribadi bilangnya itu cara menghandle amannya kayak gini. Oke, tapi jika teman-teman mempunyai cara handle yang lain atau lebih simpelnya, boleh isi di kolom komentar ya, karena kita juga sama-sama baru belajar, jadi kita harus bertukar ilmu kepada teman-teman semua. Oke. Nah, jadi mungkin sekian video yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, kurang lebih saya minta maaf ya. Dan jika ada kesalahan, tolong isi di kolom komentar. Oke. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu channel ini berkembang dan jangan lupa di-share. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.